Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue kering coklat stick. Dan kue kering coklat stick ini merupakan primadonanya kue lebaran setiap tahunnya, karena memang bentuknya yang paling cantik, paling unik, dan juga rasanya enak banget. Apalagi tahun sekarang aku bikin lebih cantik lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue kering coklat stick ini, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 200 gram gula halus, 700 gram margarin, boleh dimix dengan butter, 4 butir kuning telur. Ini aku pakai telur bebek supaya teksturnya lebih pulen, tapi kalau kalian mau pakai telur ayam juga boleh, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Sedangkan untuk coklatnya, ini aku pakai sekitar 600 gram coklat stick ataupun coklat bagstable seperti ini. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kue kering coklat stick. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, di sini aku mau jelaskan dulu coklat stick yang aku pakai. Jadi coklat stick ini merupakan coklat bagstable yang khusus untuk membuat kue kering coklat stick. Karena coklat bagstable ini tetap stabil pada saat dipanggang. Judulnya aja udah coklat bagstable ya. Jadi ini nggak bakalan meleleh pada saat dipanggang nanti. Nah ini untuk satuannya berupa batangan-batangan kayak gini. Dan ini masih panjang ya menurut aku. Jadi ini bisa kita potong dua dulu menjadi 2 bagian. Kalau misalkan kalian tanya coklat bagstable-nya bisa diganti coklat lain, ini nggak bisa ya, kecuali mereknya. Kalau mereknya boleh diganti. Ini aku pakai merek Colata, dan yang aku tahu coklat bagstable itu ada merek dari Colata dan dari merek Tulip. Jadi terserah kalian mau pakai merek yang mana aja. Nah ini untuk panjangnya sekitar 7,5 cm. Kalau misalkan kita bagi 2, tinggal kita ukur aja ya. Yang pasti ini dipotong dibagi 2 sama panjang. Untuk cara motongnya juga gampang banget, tinggal kita potong aja langsung kayak gini pakai pisau. Jangan ragu-ragu ya, jadi langsung potong aja supaya hasil potongannya bagus dan rapih. Nah coklat bagstable ini satu dusnya itu beratnya sekitar 1,2 kg. Dan untuk membuat kue kering takaran 1 kg tepung terigu seperti aku ini, setelah aku timbang ternyata coklat stick yang dibutuhkan itu sekitar 600 gram. Jadi kalau misalkan kalian mau beli eceran juga boleh ya, karena biasanya di toko bahan-bahan kue ataupun di aplikasi online juga ada toko yang menyediakan coklat bagstable yang dijual secara eceran per 100 gram ataupun per 250 gram. Langkah pertama, tuangkan margarin ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus, kemudian kedua bahan ini langsung aja kita mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Dan seperti biasa ini aku gunakan mixer dari Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5 ya. Nah ini mixernya bisa untuk membuat adonan tepung terigu 1,2 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang mau membuat kue kering dalam jumlah yang banyak. Pastinya kalian gak bakalan pegel untuk membuat adonan dalam jumlah yang banyak seperti ini. Oke, kalau tekstur adonannya udah lembut seperti mayonnaise, kita tambahkan vanili bubuk dan tambahkan 4 butir kuning telur. Kemudian langsung aja adonan ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kita turunkan dulu level kecepatannya. Kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Nah ini level kecepatannya harus diturunkan ya, supaya gak ngebul pada saat ditambahkan tepung terigu. Oke, kalau pakai mixer ini adonannya nggak usah terlalu lama di mixer, cukup sebentar aja
adonannya udah tercampur rata dan kalis. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita angkat, kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil secukup adonan, kemudian kita gilas dengan menggunakan roll pin dan dibentuk persegi 4 terlebih dahulu. Untuk merapikan adonan, ini aku gunakan penggaris dengan cara seperti ini. Untuk ketebalannya, ini kira-kira sekitar 1 cm, atau kalau misalkan mau sama rata, ini aku gunakan cetakan seperti ini ya. Nah, tingginya kurang lebih setinggi cetakan ini. Kemudian kita hitung dulu coklat stick yang udah dipotong 2 tadi. Nah, ini untuk panjangnya sekitar 4 cm, sedangkan untuk lebarnya sekitar 2 cm. Kemudian adonan yang sudah dirapikan tadi langsung aja kita potong-potong sesuai dengan ukuran coklat stick yang udah diukur tadi. Kemudian ambil adonan dengan menggunakan spatula supaya lebih tetap rapi, tempelkan coklat stick di atasnya, kemudian rapikan adonan sesuai dengan ukuran coklat stick. Kalau udah benar-benar rapi, langsung aja letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu ambil secukupnya adonan, kita gilas dengan menggunakan roll pin sampai ketebalannya sekitar 2 mili atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini aku gunakan cetakan cutter plunger ataupun cutter fondant yang bentuk daisy ataupun bentuk seperti ini ya. Dan cetakan cutter fondant ini aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan cocokkan dulu ya pantasnya pakai ukuran yang mana. Ini akan aku ukur dulu dengan coklat sticknya. Kita pakai ukuran yang agak besar dulu. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba yang ukuran agak kecil. Oke, yang kecil ini kayaknya kekecilan ya, karena nanti akan aku beri topping lagi di bagian atasnya. Jadi kita pakai nomor 3 dari yang terbesar. Nah, ini masih ketebalan ya buat aku, jadi ini aku gilas lagi aja sampai agak tipis. Oke, langsung aja kita cetak ya pakai cutter fondant ini. Dan untuk cara meletakkannya tinggal kita pencet aja tuas di bagian atasnya. Oke, langsung jadi ya kayak gini. Setelah itu bagian atasnya kita olesi dulu dengan kuning telur. Kemudian tambahkan sprinkle konfeti seperti ini yang berbentuk bunga ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini aku pakai capitan ya supaya lebih mudah. Tapi kalau misalkan mau pakai tangan juga boleh. Oke, setelah coklat sticknya dihias semua seperti ini ya hasilnya, jadinya cantik banget. Dan sekarang kita akan membuat hiasan yang kedua. Kita tipiskan adonan seperti tadi, tapi sekarang kita iris memanjang seperti ini untuk lebarnya sekitar setengah sentimeter. Kemudian kita ukur dulu diagonal seperti ini ya pakai coklat sticknya. Nah, kurang lebih panjangnya seperti ini, langsung aja kita potong.
Kemudian langsung aja kita letakkan di atas coklat stick dengan cara melintang ataupun diagonal kayak gini. Kalau misalkan masih kepanjangan, langsung dipotong aja ya. Kemudian olesi dulu dengan kuning telur. Kemudian tambahkan sprinkle konfeti. Untuk yang model seperti ini, aku pakai sprinkle konfeti yang berbentuk bintang. Oke, setelah dihias semua seperti ini ya, coklat stick yang dihias dengan cara diagonal seperti ini, jadinya tetap cantik kan? Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian gak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring, dipanggang di rak bawah dan di rak tengah. Jangan memanggang 3 loyang, cukup 2 loyang aja. Lubang ovennya ditutup dan kita panggang dengan menggunakan api sedang. Kalau manggang 2 loyang seperti ini, setelah 15 menit atau setelah kuenya tidak berbuih, langsung aja kita tukar loyangnya. Loyang yang tengah dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke tengah supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian masukkan panggangan yang berikutnya. Langkah berikutnya kita kemas dalam toples ukuran 500 gram. Jangan lupa dialasi dulu bagian bawahnya dengan kertas dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Dan aku sarankan untuk mengemas coklat stick seperti ini, kita gunakan paper cup ya, supaya coklatnya tetap bersih. Karena kalau misalkan nggak pakai paper cup ataupun ditumpuk langsung, nanti coklat stick yang bagian bawah biasanya kena berudulan kue yang di atasnya. Jadi itu kurang rapi ya. Kalau menurut aku lebih baik dialasi pakai paper cup seperti ini. Selain itu kalau pakai paper cup tentunya toplesnya jadi cepet penuh. Dan jangan lupa pastikan kuenya ini benar-benar dingin terlebih dahulu. Gunakan sarung tangan plastik dan jangan tersentuh tangan langsung supaya kuenya tidak mudah berjamur. Karena kue ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Kalau misalkan pakai silika gel seperti aku, bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Setelah dikemas semua, jangan lupa bagian tutupnya ini kita beri selotip supaya gak ada udara dan semut yang masuk. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan dengan menggunakan box Idul Fitri seperti ini. Dan ini kita rakit dulu ya. Cara ngerakitnya juga gampang banget, tinggal kita lipat-lipat dan diselipkan aja kayak gini. Kalau mau lebih kokoh, bawahnya bisa diberi selotip dulu. Dan 1 box Idul Fitri ini bisa menampung 2 toples ukuran 500 gram. Jadinya lebih cantik ya kalau untuk dijadikan sebagai hantaran. Sedangkan untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel seperti ini. 1 plastik parcel ini bisa menampung 3 kue kering ukuran toples 500 gram. Dan sekarang saatnya review kue kering coklat stick yang aku buat. Oke, seperti ini ya hasilnya. Cantik banget, sayang ya untuk dimakan. Dan ini teksturnya itu renyah, pulen, dan juga lumer banget di mulut. Ini coklatnya juga berasa banget. Pokoknya ini kue favorit aku setiap tahun ya. Dan dijamin ini paling laris banget kalau untuk lebaran. Oke, bisa kalian lihat ya. Tinggal kita tekan aja pakai jempol. Ini udah lumer banget dan gampang hancur.
Oke guys, ini dia hasilnya kue kering coklat stick yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 7 toples dan masih lebih sedikit ya. Ini untuk lebihnya bisa dijadikan untuk tester. Sedangkan untuk harga jualnya, satu toples coklat stick ini bisa kalian jual dengan harga 75.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.